klik new, kemudian klik new satu kali lagi. Setelah itu kita kasih nama, misalnya dinding 15 cm. Oke ya, dinding 15 cm. Klik OK. Nanti hasilnya seperti ini. Ini saya tungguin ya teman-teman ya, kalau ada yang ketinggalan. Tadi klik new satu kali lagi, kemudian kasih nama dinding 15 cm. Oke ya. Nah, pada awalnya kita hanya diberikan satu lapis, yaitu bata, seperti ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan kita butuhnya 3 lapis ya teman-teman ya. Jadi kita klik insert skin 2 kali. 1, 2. Nah, jadinya 3 nih. Udah benar ya 3 ya teman-teman ya. Tapi nggak mungkin 3 bata disusun. Ini pemborosan namanya. Oke. Nah, jadi kita ubah lapisan atas dan lapisan bawahnya. Oke, cara merubahnya teman-teman klik di bagian panah kecil ini, ada sebutannya building material ya yang tadi. Klik aja. Kemudian teman-teman cari plaster strip gypsum. Oke, plaster strip gypsum. Klik aja. Nah, nanti dia berubah. Kelihatannya teman-teman ya. Berikutnya yang bawah. Sama, saya pilih plaster strip gypsum. Udah 3 nih. Udah 3 lapis dan lapisannya udah benar. Tapi masih ada yang salah. Apa nih yang salah? Ukurannya ya teman-teman ya. Nah, ketebalannya masih salah nih. Kalau ketebalan seperti ini kita buang-buang pasir dan semen teman-teman ya. Nah, jadi kita kurangin. Di sini saya akan masukkan 25 mili. Yang bawah pun 25 mili. Oke. Sudah mulai terlihat nih. Bata plasternya mulai skalatis. Oke ya. Ada yang ketinggalan sampai sini? Bisa langsung tanyakan. Atau masih aman? Aman ya, saya lanjutkan ya. Kalau sudah sampai seperti ini, kita pilih komposit ini mau kita gunakan untuk material apa. Nah, di sini ada dinding, kemudian slab, roof, dan shell. Di sini saya akan pilih yang wall saja, karena kita mau membuat dinding ya, teman-teman ya. Nah, dari sini saya klik OK. Kemudian saya pilih salah satu dinding yang ada di sini. Kemudian saya klik di bagian library-nya. Kemudian kita pilih dinding 15 cm. Klik aja. Ini udah jadi nih, dinding 15 cm. Sampai sini boleh dicoba dulu ya teman-teman ya. Bisa buat baru atau dinding yang sudah ada, kita jadikan dinding 15 cm. Oke, mungkin saya kasih waktu 2 menit lagi untuk mencoba, dan apabila tadi ada yang ketinggalan bisa ditanyakan. Oke, silahkan ya teman-teman ya. Iya, pada 50 sama terangkan. Pemali besi. Pura-pura kami itu bilang. Sudah kue alagi. Kue alagi bilang. Beli tanah sih nanti. Nah, ada itu di bahasa. Itu nak beli di dia di. Iya bang. Aku sebanyak taman jor. Usah mantan. Daftar mencuri di cari itu rumah. Oh iya. Di kalau sama polisi itu rumah. Tidak mungkin tinggal di sini. Anjing jo anak. Nah, bayu ke polisi. Tidak pernah jari anak mintu. Ayah menyebayuan anak. Nanela pus medis. Katang ya. Mana saya kalau kawan kaman jo. Tidak saya lakukan. Jadi habis itu tanah ini. Orang tahu semua itu. Tidak ada pertanyaan, teman-teman? Belum ya. Nanti di akhir, ini kita belum mulai ya. Nanti di akhir kita akan buat rumah 2 lantai, dan saya harap nanti
ada teman-teman yang berani untuk memperlihatkan share screen-nya ya, untuk diperlihatkan ke saya hasilnya. Oke, nanti itu di akhir ya, teman-teman ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, dari sini teman-teman sudah paham cara membuat sebuah komposit. Ya, nah kedepannya teman-teman bisa nih bikin tidak hanya dinding yang seperti ini, misalnya teman-teman mau buat dinding panel, kayak misalnya dinding 15 cm ini mau teman-teman tambahkan panel kayu misalnya untuk interior, atau mau dikasih lapisan batu alam untuk di eksterior, itu bisa menggunakan komposit tadi. Nah, dari sini saya akan lanjut ke grouping. Oke, kalau tadi teman-teman sadari ya, ketika kita menggambar dinding menggunakan metode yang chain yang ini, oke, di sini dia otomatis menyatu menjadi satu grup. Ya, ini satu grup, ini satu grup, ini pun satu grup. Oke, ada pertanyaan, apakah sudah otomatis untuk melihat volume ketahanan? Oke, volume ketahanan saya kurang paham untuk ketahanan, tapi untuk volumenya itu sudah otomatis. Oke ya. Kemudian di sini untuk volume nanti kita masuk ke schedule, itu untuk materi nanti ya teman-teman ya. Kita masuk ke grouping dulu. Nah, untuk grup ini kita bisa memecah, atau mungkin istilahnya ungroup, dan kita bisa grouping atau membuat grup dari elemen yang tadinya terpisah. Nah, caranya di sini kita masuk ke edit, grouping, kemudian ungroup. Oke, seperti ini. Kalau sudah di ungroup, kita bisa seleksi dindingnya satu per satu. Oke, nah untuk grupnya kita seleksi, edit, grouping, group. Nah, dia jadi satu grup lagi. Oke, di ArchiCAD ada cara cepatnya nih. Misalnya teman-teman mau edit dinding yang ini. Kok kayaknya kelamaan ya, kita harus ungroup dulu. Kemudian edit yang ini nih, misalnya saya ubah jadi konkret, kemudian ketebalannya saya ubah. Nah, kayaknya lama ya teman-teman ya. Kemudian kita seleksi, kemudian kita grup lagi. Oke, di ArchiCAD ada cara cepatnya, namanya adalah suspend group. Nah, suspend group ini bisa kita pakai untuk mematikan status grup sementara. Nah, seperti apa sih mematikan itu? Nah, jadi ikonnya ada di sini, suspend group, shortcutnya itu Alt dan G. Oke. Ketika saya aktifkan, semua status grup yang ada di gambar kerja kita dihilangkan untuk sementara. Nah, jadi kalau ini aktif, otomatis dinding-dinding ini dia jadi satu-satu. Istilahnya dia tereksplod untuk sementara. Dimana kalau saya matikan suspend grupnya, dia jadi satu grup lagi. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi kalau misalnya kita mau edit dinding yang ini tanpa mematikan status grupnya, kita nyalakan aja suspend group. Nah, kita bisa pilih satuan. Di sini kita bisa ubah. Baru suspend grupnya kita matikan, dia jadi satu kesatuan lagi. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah bisa memasukkan denah dari AutoCAD ke ArchiCAD seperti di SketchUp? Jawabannya bisa ya. Ini Mbak Bella. Bisa, jawabannya nanti saya perlihatkan juga. Kita akan import dari CAD ke ArchiCAD. Oke, nah dari sini sudah grouping. Setelah ini kita akan langsung saja membuat rumah sederhana 2 lantai ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa hapus dulu objek-objek yang kita buat tadi. Ini saya hapus.
Oke, kemudian di sini kita juga bisa fit in window ya. Seperti tadi saya agak ketinggalan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah menggambar, kadang kita menggambar, kalau di CAD tuh kadang-kadang kita suka tersesat ya mungkin ya teman-teman ya. Kita udah nggak tahu lagi di mana titik origin point-nya. Nah, teman-teman bisa klik di bawah sini, fit in window. Klik, nanti kita akan otomatis diantarkan ke bagian tengah gambar yang kita buat. Ya, berlaku juga di 3 dimensi. Nah, misalnya kita tersesat di 3 dimensi seperti ini, kita udah nggak tahu di mana, klik aja fit in window. Nah, nanti dia akan langsung center. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah rumah sederhana. Nah, pertama saya aktifkan dulu tools wall-nya. Di sini, oke. Dari wall ini saya pilih yang rectangle. Oke ya. Kemudian asnya atau reference line-nya saya pilih yang center. Strukturnya saya pilih yang komposit. Dan library-nya atau materialnya saya pilih yang dinding 15 cm yang tadi sudah kita buat. Oke ya. Kalau sudah, jadi tadi wall, rectangle, center, komposit, dinding 15 cm. Kalau sudah, klik di bagian origin point sini, klik satu kali, tarik ke kanan, kita masukkan angkanya 7000 ya teman-teman ya, 7000, tekan tab di keyboard, kemudian 7000 lagi. Setelah itu tekan enter. Jadi ini ukurannya 7 kali 7 meter. Oke, kalau ada yang ketinggalan saya ulangi lagi. Kita pilih wall, geometri metodenya yang kotak, reference line atau garis asnya di center, strukturnya yang komposit, ini yang tengah ya teman-teman ya. Library-nya dinding 15 cm, kemudian dari origin point, tarik aja garis seperti ini. Kita ketik 7000, tekan tab, 7000, enter. Oke ya, ada yang ketinggalan sampai sini, jangan sungkan-sungkan untuk menahan dan tanyakan pertanyaannya, seperti itu. Oke, kayaknya lancar semua nih. Nah, dari sini kita akan coba berikan guideline. Nah, oke, kita masuk ke tools yang di atas ini lagi nih. Di atas ini ada tools yang namanya guideline. Bentuknya penggaris segitiga ya. Kalau kita aktifkan di keempat sisi area kerja kita, ini akan ada garis putus-putus warna orange. Nah, terlihat ya teman-teman ya. Garis putus-putus berwarna orange. Ini kita namakan sebagai guideline. Kita bisa klik, tarik, kemudian kita letakkan di as. Nah, sama ya bagian bawah, ya, kanan, dan atas. Jangan khawatir ya teman-temannya, dia nge-snap ke bagian tengah. Nah, seperti ini. Oke, gunanya apa sih guideline ini? Guideline ini gunanya untuk kita untuk membantu kita dalam menggambar secara akurat. Ya, jadi ini semacam garis bantu. Kalau misalnya kita sudah tidak perlu guideline-nya, kita punya dua pilihan. Kita bisa hide, maksudnya kita sembunyikan sementara. Klik aja di sini, dia hilang. Kita klik lagi, nanti dia muncul. Atau shortcutnya L. Ya, shortcutnya L di keyboard. Nah, dari sini kita bisa
mengcopy guideline yang ada di bawah sini ya. Saya akan coba membuat teras di bagian depan. Nah, jadi guideline-nya akan kita geser ke samping kanan. Caranya teman-teman dekatkan saja mouse-nya ke guideline, nanti muncul panah 4 arah seperti ini warna orange. Teman-teman klik, kemudian tahan. Ya, geser ke kanan, klik masih ditahan. Kemudian tekan Ctrl 1 kali di keyboard. Seperti ini. Nanti kursornya jadi ada tanda plus. Baru teman-teman masukkan angkanya. Di sini saya masukkan 2.500. Enter. Oke ya, saya ulangi nih. Dekatkan mouse-nya ke guideline. Klik tahan. Seret ke kanan. Tekan Ctrl 1 kali. Masukkan angka 2.500. Tekan Enter. Terus ada yang berikutnya kita akan copy ke atas. Caranya sama, ini klik, tahan, seret ke atas, tekan Ctrl 1 kali untuk mengcopy, kita masukkan 1.500. Kalau tadi 2.500, sekarang 1.500. Kemudian tekan Enter. Oke, sampai sini akan saya kasih waktu, saya tungguin lagi 2 menit ya teman-teman ya, untuk membuat guideline. Oke, silahkan dicoba untuk pembuatan guideline-nya. Tentu jarang. Padahal ini tidak ada rasa kasihan pun dengar ibu muda sebagai 10 tahun. Nampak foto juga pakai dia pasang itu. Apa? Foto ya, pakai bimpa satu. Tapi tidak aku tahu, bilang bimpa satu itu. Nah, bilang saja tembus. Begitu ya. Kalau foto jalan itu. Jalan. Ada yang foto temannya baru kasih upload. Iya, jalan begini. Baju hitam tuh ada nih tas itu tembaknya dalam situ. Jalan begini. Kuliah aja tuh. Kemarin saya ada foto lorong-lorong. Dia bisa dengan bimpa satu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum ya? Nah, setelah kita membuat guideline, kita bisa menggambarkan dinding yang baru. Jadi saya klik di bagian wall, kemudian pilihnya yang ini, yang nomor 2. Oke ya. Kemudian klik di pertemuan guideline-nya seperti ini. Tarik ke bawah, klik. Kemudian untuk finish-nya klik 1 kali lagi. Oke. Nah, karena kita sudah punya dinding yang di dalam ini, kita tidak perlu lagi dinding yang di luar. Nah, kita bisa trim. Untuk trim, teman-teman pastikan suspend grupnya nyala. Ya. Kemudian klik tools gunting yang ada di sini, gambar gunting. Tulisannya trim. Kemudian teman-teman klik saja di dinding yang nggak perlu tadi. Nah, seperti itu. Nanti dia hilang. Oke ya. Nah, kenapa suspend grupnya harus nyala? Karena kalau tidak, dia masih merupakan satu grup. Dan kalau satu grup, kita tidak bisa trim. Oke. Nah, jadi pastikan suspend grupnya nyala ya teman-teman ya. Baru kita bisa trim. Oke, jangan lupa lihat di 3 dimensinya. Itu bapak yang sangi bakar-bakar ikan di palapis itu yang tidak bukannya pisah ke orang. Ketawa dalam hati tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bakar-bakar ini kan? Kalau oke. Itu pernah kau bawa ikan bakar juga pulang ya? Kau bilang tidak tahan. Belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, Di sini 2 juta. Saya lanjutkan. Di sini ketika kita melihat di 3 dimensi, mungkin teman-teman lihat ada potongannya ya, kelihatan ya, batanya seperti ini. Kemudian di bagian depan dindingnya juga terlihat nih batanya. Nah, jangan khawatir, di sini kita bisa memberikan surface atau lapisan ke dalam dinding yang kita buat. Nah, caranya seperti ini. Kita seleksi terlebih dahulu keseluruhan dinding.
Oke, kita seleksi terlebih dahulu keseluruhan dindingnya. Kemudian di atas ini kita cari sampai kita menemukan surface. Oke, nah surface ini untuk dinding yang sedang kita pilih itu diatur by building material. Dengan kata lain, sekarang dia sesuai dengan building materialnya. Jadi bagian tengahnya bata, bagian luarnya plaster. Oke ya, makanya surface-nya seperti ini. Nah, kita bisa override atau kita ubah. Caranya kita klik saja di sini tombol kuasnya ya. Setelah itu kita klik keseluruhan seperti ini. Tiga-tiganya kita klik. Saya pilihnya yang warna putih. Misalnya paint glossy white atau paint titanium white. Oke. Setelah kita pilih yang paling atas, kita tinggal klik yang rantai ini untuk menyamakan keseluruhan surface. Nah, sekarang surface-nya jadi warna putih. Ya. Kemudian tapi jangan khawatir teman-teman, karena building materialnya itu tidak berubah. Oke, jadi dia tetap sebuah bata dan plaster. Hanya saja di 3 dimensi dia warnanya putih. Karena tadi surface-nya kita pilih putih. Ibaratnya dinding ini sudah dicat putih ya teman-teman ya. Jadi surface itu ibaratnya adalah sebuah cat dari sebuah elemen. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sejauh mungkin anggota mencari itu. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk coba membuat bangunan seperti ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya teman-teman ya. Atau mungkin ada yang ketinggalan tahapannya, jangan khawatir, ditanyakan saja. Ternyata sudah kurang lagi ada yang kami juga kali ketiga anak Sunda ya mobil maka dari bilang itu hari hari itu anak kali saya itu kemudian tapi ini kapan uruskan apa pilih sudah tercuri ke mana-mana sahaja itu lama-lama ya pada tahan kalau lagi kita minta semua yang mana coba kita gitu coba nah kalau kita memang jangan syukur ini 3 juta dicoba nah syukur itu 3 juta diambil kau keluar dengan selamat. Anggaplah itu ucapan terima kasih karena kasih pulang kok. Oke, saya lanjutkan. Dari tools dinding tadi, sekarang kita masuk ke pintu. Nah, pintu ini cukup mudah ya teman-teman ya. Kita hanya tinggal klik saja, kemudian letakkan di bangunannya seperti ini. Kita bisa gambar baik di 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke ya, dan kita bisa geser-geser juga di pintunya. Nah, untuk menggeser pintu, mungkin saya ulangi dari penggambarannya. Nah, sekarang saya akan coba gambar di 2 dimensi. Kita klik dulu pintunya atau tools pintunya, kemudian teman-teman pilih anchor point-nya. Kalau yang ini dia di tengah, yang ini dia di kiri, yang ini dia di kanan. Oke, kemudian gambar matahari ini adalah bagian depan pintunya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian ya, ada yang mau ditanyakan? Kepencet ya mungkin ya. Nah, untuk pintu yang sudah kita buat seperti ini, kita bisa ubah posisinya nih dengan cara klik bagian flip. Ya, dia jadi buka ke dalam dan buka keluar. Kalau misalnya kita mau ubah arahnya, tekan Ctrl E di keyboard. Nah, ini dia jadi buka ke kiri. Oke ya, jadi kombinasi antara flip dan Ctrl E, kita bisa mendapatkan keseluruhan arah pintu.
Ambo nang Joko Bisa seperti ini. Oke, kemudian untuk ukuran pintunya kita bisa edit di bagian atas ini. Misalnya saya mau lebarnya 1 meter, tingginya mungkin 2,4, 2.400. Nah, ini bisa kita lakukan. Setelah itu untuk pintu juga di sini ada seal to story. Ini adalah jarak dari pintu ke lantai. Ini bisa kita nolkan. Oke. Kemudian kita juga akan coba masuk ke setting pintunya, tekan Ctrl T. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai jenis pintu. Nanti bisa dicoba-coba. Kita bisa merubah daun pintunya, misalnya mau panel seperti ini. Kita bisa berikan handle. Kemudian di sini masih banyak setting lainnya ya teman-teman ya. Bisa dicoba-coba saja nanti. Di sini ada casing outside dan casing inside. Ini adalah Architra. Saya matikan saja. Oke, kemudian ada juga di sini model atribut. Ini untuk merubah. Oke, sebentar. Nah, ini model atribut untuk merubah material dari pintu yang kita buat. Oke. Kemudian di atas sini juga ada preview and positioning, di mana kita bisa melihat tampilan pintu kita sebelum. Di sini saya ketik atau kita ketik oke. Klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, boleh dicoba teman-teman untuk membuat pintu. Ukuran dan tipenya bebas. Yang penting teman-teman letakkan pintu di rumah yang teman-teman buat. Begitu Oke, silakan. masuk di Unhas, tidak dites, langsung kerja. KKN dilempar di sana. Begitu selesai lulus, selesai murga, langsung ada telepon panggil masuk kerja. Sedih minggu jadi dia urus barang-barang apa-apa langsung berangkat. Iya langsung pertama batu mirindia, batu mirindia. Sampai sini ada pertanyaan untuk pintu atau dari awal juga boleh. Kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan membuat dinding-dinding ini. Nak kulit tu nangkan cuma dari raja anak keluarga anak kabus. Pokok sini kan kirim baji kah? Dan jangan kau habiskan juga rezekinya di akhir. Ya Allah, bagaimana nasib? Berikan separuh di dunia. Tidak ada pertanyaannya teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke pintu. Di sini saya akan coba perlihatkan setting dialognya. Nah, ini untuk memunculkan halaman ini tekan Ctrl T ya teman-teman ya. Atau klik di sebelah sini, setting dialog. Oke. Nah, di sini ada beberapa jenis pintu di sebelah kiri dan ada beberapa tools di sebelah kanan. Ini akan saya coba highlight satu-satu. Yang paling atas ini adalah tempat kita melihat previewnya dari pintu yang kita buat. Nah, di sini ada yang di floor plan, tampak dan potongan maupun 3 dimensi. Yang kedua adalah ini tempat kita merubah bentuk fisik dari sebuah pintu. Oke, dia bentuknya seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga adalah ini tempat kita merubah tampilan pintu kita di 2 dimensi. Oke, mau warnanya atau tebal garisnya dan seterusnya. Yang keempat adalah marker. Ini hanya sebagai penanda pintu. Yang 4, 5, 6 ini adalah marker ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah classification. Ini tempat kita memberi nama pintunya. Kemudian kita bisa edit klasifikasinya juga di sini. Oke. Nah, misalnya teman-teman sudah membuat pintu seperti ini. Kemudian teman-teman mau simpan sebagai library. Itu bisa kita klik di bagian bintang ini, favorit. Oke. Kemudian klik new favorit. Setelah itu kita masukkan namanya, misalnya pintu P1. Oke.
Nah, ke depan kalau teman-teman mau membuat pintu yang sama seperti ini, kita tinggal masuk ke door, di dalam daftar klik panah kecil ini, Tapi memang kepoy dengan urusan double klik orang. pintu satu, Nah, kita aja kepo. kemudian tinggal gambarkan. Di kamar terus. Iya. Nah, kan pusing nggak? Makin rin. Inayan nih. Lumayan rin nih. Masing-masing ada di Oke ya, kamar sendiri. itu tadi Inayan nih. untuk menyimpan favorit. Ini nanya di sini kok kan Nih ada mau saya apa nih mau saya dijakta lah. Itu. Nah, dari pintu saya akan masuk ke jendela. Di sini di bawahnya ya teman-teman ya, ada window. Kita coba letakkan di sini hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk window juga sama, kita bisa masuk ke setting dialognya, Ctrl T. Teman-teman bisa pilih mau jendela yang mana. Misalnya saya pilihnya yang triple window. Oke. Saya lihat di previewnya dia masih tidak seragam. Kita masuk ke basic window setting. Kita back di sini ke shape. Di bagian pens horizontal, saya pilihnya uniform frame distance. Kita cek lagi di preview. Oh, dia sudah sama. Tapi masih ada yang belum sama, tebal kusennya. Nah, kita balik lagi ke sini. Di sini kita pilih uniform frame width. Jadi lebar frame-nya itu sama. Kita cek lagi di preview. Nah, betul ya, sudah sama ya teman-teman ya. Kemudian saya maunya di sini pintunya yang tengah, jendelanya yang tengah kaca mati. Saya balik lagi. Oh, ini nih main SAS-nya yang di tengah fixed glass kaca mati. Main SAS-nya side hang, yang satu lagi side hang mirror. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau sudah benar, klik OK. Jendela kita pun akan selesai seperti ini. Dari sini saya bisa, atau kita bisa merubah ukurannya. Misalnya tingginya dari lantai itu 20 cm. Kemudian tingginya itu 2 meter. 2 meter 200 ya. Kemudian lebarnya saya ubah 2 meter. Oke. Untuk jendela juga boleh sambil dicoba ya teman-teman ya. Settingnya akan saya perlihatkan di sini. Sampai ke rumahnya neneknya Masita. Ini neneknya pendek juga. Nah, untuk jendela ini tidak harus sama seperti saya. Untuk tipenya, teman-teman bisa coba tipe jendela yang lain. Itu tidak masalah. Yang kayak gandang masuk gitu. Lorong cerca di. Bisa Bahtiar. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya untuk membuat jendela. Terus mana rumah? Kan rumah baku hadapan nenek nama Sita. Sana-sananya. Sama sedikit. Sana lagi. Tapi Al-Quran ngabutai anak acung. Batuan acung. Sana-sananya lagi kak. Sudah lihat pun dari pikuano. Sudah lihat kambal lagi. Andian apa yang balak na yumir lo? Ya. Sudah lengay. Andian apa sikit deh? Sudah lihat sikit dulu andian masih ada balangan lagi. Pak disapkas kan nya nena Masita dia nama sikit deh. Balak na yumir. Balak na ya. Oh, lorong kecil kan? Iya, kan sananya lagi, lorong kecil kan. Sini kan. Jo. Bisa bayar sama tu anak. Tuan Haji. Mana lagi assalamualaikum. Apa ini? Baca sembayang. Jangan sembahyang aja. Jangan sembahyang. Oh, kalau sudah sembahyang. Iya. Ada ramah. Nampak kan ukuran ni bangking. Nampak lima iya. Bukan apa ni ada nama bini santam sembayang. Bini selamat bagi. Nanjoy ginjom iblis ka ano setan nga tak gento di ko. Apa le bangking kan ukuran deh pamupur Eh mo ko pala ko na parang pasal. Kuci. Ako sige po mo no. Sisi. Orang main. Wala pa lagi ibu mo.
Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau sudah punya pintu dan jendela, kita akan tambahkan lantainya atau slabnya di sini. Oke, untuk menambahkan slab, kita bisa gunakan tool slab di sini. Kita klik saja. Kemudian saya masuk di 2 dimensi dan saya akan gambarkan dari luar di sini. Klik sampai ke titik luar lagi. Klik kembali. Kita lihat di sini. Nah, slabnya sudah jadi. Oke. Kemudian untuk slab dia sama seperti wall ya teman-teman ya. Dia memiliki struktur basic maupun komposit. Oke, untuk yang basic di sini kita akan ubah menjadi timber floor. Nah, ini jadinya lantai kayu. Untuk ketebalannya pun akan saya ubah jadi misalnya 20 cm. Oke. Nah, untuk slab ini kita bisa mengedit bentuknya. Jadi misalnya di sini saya punya bentuk seperti ini. Oke, saya ubah lagi ya. Misalnya ini kita samakan saja. Nah, kita bisa mengedit contohnya seperti ini. Saya klik di bagian titiknya, kita bisa offset. Oke. Kemudian kita bisa add to polygon dan subtract from polygon. Untuk add from polygon ini kita menambahkan bidangnya, sementara yang subtract from polygon itu kita memotong atau mengurangi bidangnya. Seperti itu. Oke ya. Untuk slabnya sudah semua teman-teman cukup mudah. Tinggal tarik saja garis dari kiri luar ke kanan luar sini. Nah, slabnya pun akan terbentuk. Jangan digigit. Simpan situ lagi satu. Lagi satu. Pasti pasiannya imbang. Pasti hari keduanya imbang. Jangan lagi satu. Nawe ama posisi dengan dikasih kak di tapi Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tangga. Nah, di sini sebelum kita mulai menggambar tangga, saya akan copy lagi guideline-nya, garis bantunya. Saya akan copy ke atas. Nah, seperti ini, tekan Ctrl. Kita masukkan 1500. Oke ya. Kalau sudah, langsung saja klik Stair Tool. Kemudian klik di bagian pertemuan tadi. Nah, di sini. Oke. Tarik ke atas sampai ketemu sudut ruangan. Klik seret ke kanan. Kalau sudah, klik di tempat yang sama, nanti otomatis tangganya akan terbentuk seperti ini. Nah, ini tangga kalau kita lihat di 3 dimensi, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk tangga ini di bagian atas dan bawahnya itu ada sedikit gap. Nah, ini dia lebih tinggi ya. Itu bisa kita ubah di bagian bottom dan topnya. Nah, ini kita nolkan saja. Dia nanti hasilnya seperti ini. Dia jadi ngepas ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian untuk tangga ini kita bisa dengan fleksibel merubah ketinggiannya. Jadi misalnya di sini kita punya jumlah anak tangganya 19. Oleh karena itu jarak per anak tangganya itu jadi 158 atau enggak 15,8 cm tingginya ya teman-teman ya. Dimana kalau misalnya di sini saya ubah jadi 20,
3 orang. tinggi anak tangganya pun berkurang karena jumlahnya lebih banyak. Itu Pak. Ay, wala naman. Kalau di sini saya sedikitkan 15 misalnya Itu yang beli. jadi curam Apa ada? karena per anak tangganya jadi 20 cm. Lagi tahu 10 tahun. 7. 5 Ji. Oke ya. Berapa? Nah, ini bisa dicoba-coba juga. 5. Upi Oh. Teman-teman buat saja tangga di sudut, kemudian ubah-ubah paling tinggi. Bilang. di sini riser dan ketinggian riser height-nya. Sinaton na siya Ya. ka na. Boleh dicoba dulu untuk tangganya teman-teman sekalian. Saya tunggu mungkin sekitar 3 menit ya, 3 atau 4 menit. Sambil saya mungkin izin isi minum dulu sebentar. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja di kolom chat ya teman-teman ya. Daw rumah itu. Ah, iya.